Salve fratres, welcome back to the jungle of Protestantism. Reiterum videre patris allegro veritas liberabit vos. Satu hal yang penting kita renungkan bersama untuk orang-orang Katolik ketika kita berbicara tentang sola scriptura, orang Katolik dan Ortodoks dituduh bermain orang-orangan sawah, alias manusia jerami, alias strawman falasi. Mari kita bahas sola scriptura dan ilusi jerami. Saat yang menyulut api menyebut kritik sebagai strawman. Setiap kali umat Katolik atau Ortodoks mengangkat pertanyaan logis tentang sola scriptura, tanggapan pertama yang sering muncul dari pihak Protestan adalah, itu strawman bro, kami tidak mengajar seperti itu. Oke, lalu topik berubah, argumen tidak dijawab, dan jerami tetap dibakar oleh mereka yang pertama menuduh kita membuat orang-orangan sawah. Tapi mari kita tenang sejenak, mari kita beri mereka hadiah paling sulit di zaman digital. Perhatian yang jujur dan memori yang utuh. Ini hadiah yang paling sulit kita dapat di zaman digital sekarang. Scroll lewat. Zaman algoritma dan viralitas. Perhatian yang jujur dan memori yang utuh. Nah, the first point. Apakah kami menyerang jerami? Tidak, no. Kami membaca, kami mendengar, kami mencatat. Kami bahkan mengutip pengakuan iman Westminster. Segala sesuatu yang perlu untuk keselamatan ada dalam kitab suci, tidak boleh ditambahkan. Kami tidak sedang menyerang versi palsu dari sola scriptura. Kami justru sedang bertanya, jika semua hal yang mengikat harus berasal dari Alkitab saja, maka dari mana datangnya doktrin sola scriptura itu sendiri? Kami tidak menuduh, kami mengundang. Kami hanya menunjukkan bahwa prinsip ini jika diterapkan secara konsekuen menggugurkan dirinya sendiri. Self-defeating, self-refuted. Karena sola scriptura tidak ada di dalam kitab suci, tidak ada. Dan itu bukan strawman. Itu refleksi diri yang jujur. Jika saja Anda tidak buru-buru menuduh lawan sebagai pemfitnah. Kemudian the second point. Poin yang kedua, tentang kanon yang tidak pernah menulis dirinya sendiri. Kami juga tidak sedang berhayal saat menyebut bahwa daftar kitab-kitab Alkitab tidak ditemukan di dalam Alkitab. Faktanya, tidak ada satu ayat pun yang memberitahu Anda bahwa 2 Petrus itu ilham ilahi, sementara Injil Thomas tidak. Yang mengidentifikasi itu adalah tradisi, konsili, gereja. Jadi, ketika Anda percaya bahwa sola scriptura menyelamatkan Anda dari kesalahan manusia, sementara Anda hanya tahu Alkitab karena gereja yang Anda tolak, maka maafkan kami jika kami menyebut itu sebuah keajaiban epistemologis. The third point, poin yang ketiga, soal fragmentasi dan 1000 Roh Kudus. Tentu, argumen tentang 30.000 denominasi sering dianggap sebagai retorika murahan. Oke, mungkin begitu. Tapi mari kita anggap separuhnya saja benar, atau seperlimanya saja. Bahkan hanya 100 aliran berbeda yang semuanya mengklaim, saya membaca Alkitab, Roh Kudus menuntun saya. Dan hasilnya, kontradiksi, perpecahan, inkonsistensi. Apakah itu bukti bahwa Alkitab tidak layak? Tentu saja tidak. Tapi itu bukti bahwa interpretasi pribadi tanpa otoritas yang sah menghasilkan lebih banyak cahaya semu daripada terang sejati. Lalu ketika kami bertanya, apakah ini buah dari prinsip sola scriptura? Jawaban yang kami dapat bukan klarifikasi, tapi strawman itu, strawman, seolah menyebut jerami cukup untuk memadamkan kebakaran hutan teologi yang tak terkendali. Nah, ironinya adalah ketika sola scriptura sendiri adalah tradisi. Mereka berkata, kami menolak tradisi manusia. Kami setuju. Itulah sebabnya kami menolak sola scriptura. Karena itu tradisi manusia yang lahir 1500 tahun setelah para rasul. Tidak dikenal gereja perdana, tidak dipegang para martir,
para bapak gereja, atau bahkan konsili ekumenis. Dengan penuh cinta kami katakan, sola scriptura adalah sola Lutherus, solus Lutherus. Doktrin buatan dibungkus dalam retorika Alkitabiah. Kami tidak membuat jerami, kami menyodorkan cermin. Jadi jika hari ini Anda merasa argumen kami adalah strawman, mungkin karena Anda belum sempat memandang diri Anda sendiri dalam logika keyakinan Anda. Dan jika Anda sungguh percaya bahwa kebenaran ada dalam kitab suci, maka biarlah Anda membaca dengan rendah hati sembari bertanya, siapa yang lebih dulu mewartakan kitab ini? Siapa yang menjaga kanonnya? Siapa yang menjadi tiang penopang dan dasar kebenaran? 1 Timotius bab 3 ayat 15. Siapa yang membaptis Anda dan meletakkan tangan atas Anda sebelum Anda membaca Injil? Jawaban pertanyaan itu bukan untuk dipatahkan, tapi untuk direnungkan. Dan jika Anda ingin menyebut semua ini strawman lagi, setidaknya tolong pastikan dulu, jerami itu bukan dari atap rumah Anda sendiri. Ya kan? Follow for more into the jungle of Protestantism.